Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Mudah-mudahan anak-anakku hari ini dalam keadaan sehat walafiat, bisa menyimak video pembelajaran daring pelajaran matematika kelas 9 semester ganjil. Sebelum dimulai materi ini, perkenalkan dulu bahwa yang ngajar hari ini matematika adalah Bu Nurhayati, karena kelas 9 yang ngajar matematika itu ada 2 orang guru, Pak Bugo dengan saya. Pak Bugo kemarin sudah memulai pembelajaran daring bab 1, sekarang gantian Bu Guru melanjutkan materi bab 2, yaitu persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Gimana anak-anakku, siap ya hari ini? Mudah-mudahan kalian siap menyimak video ini sampai selesai. Dan tidak lupa kalian buka buku paket yang telah kalian pinjam dari sekolah. Buka bab 2, yaitu tentang persamaan kuadrat dan fungsi. Peta konsepnya di sini untuk persamaan kuadrat adalah pengertian persamaan kuadrat, akar atau penyelesaian persamaan kuadrat, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Berikutnya, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, menyusun persamaan kuadrat dan model matematika, dan penerapan persamaan kuadrat. Untuk hari ini yang kita bahas adalah sampai menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke anak-anak, kita lanjut ke slide berikutnya. Pengertian persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat dalam X secara umum dapat ditulis dalam bentuk AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0, dengan A, B, C elemen bilangan R atau bilangan real atau nyata, dengan A tidak sama dengan 0. Dengan demikian, bentuk umum dari persamaan kuadrat adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak sama dengan 0. A sebagai koefisien dari X pangkat 2, sedangkan B koefisien dari X, sedangkan C adalah konstanta. Ini anak-anak ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat. Oke, dilanjut. Yang kedua, akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Untuk menentukan akar atau penyelesaian persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, artinya adalah mencari nilai X yang memenuhi persamaan AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, sehingga persamaan tersebut menjadi kalimat atau pernyataan yang benar. Untuk persamaan kuadrat AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0, pengganti variabel X yang dicari harus memenuhi syarat. Jika disubstitusikan pada persamaan tersebut menjadi kalimat benar. Artinya, pengganti dari variabel X ini disebut akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Contoh soal. Tunjukkan akar persamaan berikut. X1 sama dengan 7, X2 sama dengan negatif 7. Merupakan akar-akar persamaan dari X pangkat 2 dikurangi 49 sama dengan 0. Jawabannya, jika nilai X1 sama dengan 7 ini disubstitusikan pada persamaan X pangkat 2 dikurangi 49 sama dengan 0, diperoleh pernyataan yang benar. Nah, 7 pangkat 2, 49. 49 dikurangi 49,
juga 0. Berarti ini benar ya pernyataan dari ini. Jika X2 yaitu min negatif 7 disubstitusikan pada persamaan X pangkat 2 dikurangi 49 sama dengan 0, maka diperoleh min 7 pangkat 2 kurangi 49 sama dengan negatif 7 kali negatif 7 sama dengan positif 49. Sehingga ini kalau dikurangi sama dengan 0. Jadi pernyataan ini benar. Oleh karena pada substitusi X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan 7 menghasilkan kalimat benar, maka X1 sama dengan 7 dan X2 sama dengan negatif 7 adalah akar-akar atau penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 dikurangi 49 sama dengan 0. Gimana anak-anak? Sudah jelas ya contoh soal ini? Baiklah, kita lanjutkan kembali ke slide berikutnya. Sekarang materi yang berikutnya adalah menentukan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Gimana caranya untuk menyelesaikannya? Kita lihat di sini bahwa bentuk AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan A sama dengan 1, maka untuk mencari faktorisasi dari AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 adalah, nih rumusnya ya, X plus M kali X plus N. Dengan syarat M ditambah N sama dengan B, M kali N sama dengan C. Ini ya rumusnya untuk memfaktorkan persamaan kuadrat jika A-nya sama dengan 1. Koefisien dari X kuadrat ini sama dengan 1. Lihat contoh soal. X pangkat 2 ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, ini kita cari berapa M berapa N. Jika M ditambah N sama dengan B, di sini B-nya sama dengan 5, M kali N sama dengan C, C-nya di sini sama dengan 6. Berarti kamu cari dua bilangan M dan N ini berapa supaya memenuhi syarat ini. Ya, kita lihat di sini misalnya M-nya saya ganti 2, N-nya saya ganti 3. Atau dibolak-balik boleh ya. Yang penting kalau dijumlah M dan N tadi, bilangan tadi sama dengan B, M kali N sama dengan C. Nah, kebetulan di sini B-nya sama dengan 5. Berarti ini 3 tambah 2 sama dengan 5, 3 kali 2 sama dengan 6. Sehingga proses pemfaktorannya di sini adalah X plus 3 kali X plus 2 sama dengan 0. Sehingga penyelesaiannya di sini X plus 3 sama dengan 0, X sama dengan min 3. Atau X plus 2 sama dengan 0, X sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan X pangkat 2 plus 5X plus 6 sama dengan 0 adalah kurung kurawal negatif 3, negatif 2. Gimana anak-anak? Sudah paham ini? Contoh menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Jika A-nya sama dengan 1 atau X, koefisien dari X pangkat 2 sama dengan 1. Nah, mungkin anak-anak bertanya, gimana kalau koefisien dari A-nya bukan 1, misalnya 2, 3, 4 atau negatif. Nah, kita lihat bentuk yang kedua ini ya. Misalnya, bentuk AX pangkat 2 plus BX plus C sama dengan 0 dengan A tidak sama dengan 1, maka faktorisasinya adalah seperti ini. Ya. Nih, A kali C menghasilkan P. P ini diperoleh dari jika dua bilangan dikalikan sama dengan
ini diperoleh dari A kali C. Ya. Kemudian untuk mencari M dan N adalah dua bilangan jika dijumlahkan sama dengan B. Ini ya, kalau misalnya menentukan persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan jika koefisien dari X pangkat 2 tidak sama dengan 1. Ini caranya. Supaya jelas, kita lihat slide berikutnya dengan contoh soal dan pembahasannya. Nah, ini lihat contoh soal ya anak-anak. 4X pangkat 2 dikurangi 3X dikurangi 7 sama dengan 0. Bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Jika A-nya di sini sama dengan 4, bukan sama dengan 1. Sama dengan cara yang tadi kita lihat A kali C sama dengan 4 kali min 7 sama dengan negatif 28. Berarti kalian cari dua bilangan, kalau dikalikan sama dengan negatif 28, kalau dijumlah sama dengan negatif 3 atau B. Umpamanya kalian menjawab negatif 7 dengan 4. Nah, berarti benar ini. 4X dikurangi 7 kali X plus 1 sama dengan 0. Sehingga 4X negatif 7 sama dengan 0. X sama dengan, ini negatif 7 pindah ke sini, jadi positif 7 ya. Kemudian dibagi 4, karena X-nya ini ada koefisien 4, berarti ini dibagi 4, sehingga 7/4. Sedangkan untuk yang X plus 1 sama dengan 0, jadi X plus 1 sama dengan 0, berarti X sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaian himpunan dari persamaan ini adalah 7/4 dikurangi negatif 1. Bagaimana anak-anak? Sudah paham ini contoh soalnya? Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran jika X-nya bukan bilangan 1. Ini caranya ya. Kemudian ada lagi contoh yang kedua, sama ya. 3X pangkat 2 plus 21X plus 36 sama dengan 0. Diketahui A sama dengan 3, B 21, C 36. A kali C, 3 kali 36 sama dengan 108. Cari dua bilangan kalau dikalikan sama dengan 108. Dan kalau dijumlah sama dengan 21 atau B. Bilangan berapakah itu? Kalau kalian menjawab angka 9 dan 12 atau 12 dan 9, berarti jawabannya benar. Nah, nih saya lanjutkan lagi ya penyelesaiannya. Kita tulis 3X pangkat 2, terus 21 ini kita pecah menjadi 9 ditambah 12, kan 21, plus 36, kemudian dikelompokkan. Nah, untuk ini supaya mudah untuk mencari pemfaktorannya, kita lihat 3X pangkat 2 ditambah 9X. Cari FPB dari 3 dan 9, yaitu 3. FPB dari X pangkat 2 dan X adalah X. Kita tulis 3X kurung buka. Ini artinya kan kali. Ingat pelajaran kelas 8 kalau tidak salah ya. 3X kali X sama dengan 3X pangkat 2. Nah, sekarang ditambah berapa? Ditambah 3. Kenapa ditambah 3? Karena 3X kali 3 sama dengan 9X. Nah, ini difaktorkan hasilnya ini. Kemudian suku yang berikutnya ini 12X dan 36 sama. Cari FPB dari 12 dan 36. Adalah 12. Nah, di sini kan tidak ada X-nya, berarti ini tidak usah dikasih X, berarti langsung kurung buka. 12 kali berapa sama dengan 12X, berarti ini kalikan X. 12 kali berapa sama dengan 36, berarti ini plus 3. Sehingga yang ada di dalam kurung ini sama ya, anak-anak harus sama ini ya. Baik variabel
kemudian operasinya plus minusnya angkanya juga harus sama. Kalau sudah seperti ini, kalian tinggal ambil angka yang tidak ada kurungnya. Nah, ini kan yang tidak ada di dalam kurung adalah 3x dan plus 12. Kita tulis lagi, kurung buka 3x plus 12. Kemudian kurung tutup. Kemudian yang lain suku kedua, yang mana? Ini, yang sama ini diambil salah satu, x plus 3. Sehingga ini kalau dikalikan menghasilkan ini. Kalau dikembalikan sama dengan ini nilainya. Nah, sehingga penyelesaiannya 3x plus 12 sama dengan 0. 3x sama dengan negatif 12, berarti x sama dengan negatif 4. Dari mana negatif 4? Negatif 12 dibagi 3. Atau x yang kedua adalah x plus 3 sama dengan 0. Jadi x sama dengan negatif 3. Jadi himpunan penyelesaian dari persamaan di atas adalah himpunan negatif 4, negatif 3. Gimana anak-anak? Sudah paham caranya? Nah, tinggal kamu pilih ya. Apa pilih cara yang ini atau yang di atas tadi, terserah, hasilnya sama. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, supaya kalian paham, coba kalian ada latihan soal ini 2. Tentukanlah penyelesaian persamaan kuadrat di bawah ini dengan cara memfaktorkan. Kalian kerjakan, kemudian nanti dikumpulkan pada minggu depan, pertemuan kedua. Ya, anak-anak, ditulis dengan caranya. Nah, cara mengumpulkannya dikumpulkan ke sekolah. Nanti diberikan kepada Bu Risma. Kalau misalnya Bu Guru tidak ada di sekolah, titipkan ke Bu Risma. Ini jangan anak-anak semuanya mengumpulkan ke sekolah, bisa dititipkan ke temannya yang dekat. Jadikan satu, nanti kumpulkan ke sekolah ya. Tugas ini harus kalian selesaikan, karena ini nanti saya nilai. Oke anak-anakku, sudah paham? Ya. Sebelum saya akhiri pembelajaran hari ini, ya, mudah-mudahan kalian paham. Kalau kurang paham bisa tanya nanti ke Bu Guru ya lewat email. Terima kasih pertemuan hari ini ya. Mudah-mudahan anak-anakku bisa memahami apa yang telah saya sampaikan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.